Kakak kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham BRMS atau Bumi Resources Mineral. Nah, ini laporan tahunan 2023 sudah keluar. Di sini seperti biasa ada direktur utamanya yaitu Agus Projosamitro. Kemudian ada direkturnya yaitu Fuad Helmi. Ini kayak tulisannya agak sedikit gimana ya, agak sedikit buram nih ya. Tapi gak tahu lah ya. Ini nama kantor ada di Bakri Tahu lantai 10, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Harasuna Said. Nah, itu ada di Jakarta lah ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, yang ini kita skip. Ini dia katanya itu dia satuan penuh, tapi dalam bentuk US dollar. Nah, kalau US dollar itu anggap aja kali 15.000. Padahal sekarang ini udah lewat dari 15.000 ya, 15 ribuan. Nah, kali saja lah itu ya. Ini kas dan setara kas kita lihat dari 10 juta dolar dia berkurang menjadi 4,5 juta dolar. Jadi dia agak berkurang. Kemudian piutang usaha dia meningkat menjadi 128 ribuan dolar. 126 ribuan dolar. Kemudian kalau kita lihat persediaannya pun menurun drastis loh. Dari 9 jutaan dolar menjadi 4 jutaan dolar. Total aset lancar kita lihat ini berkurang juga. Untuk total asetnya dari 1 miliar dolar menjadi 1,1 miliar dolar. Mengapa? Karena untuk aset tidak lancarnya itu meningkat cukup banyak dari 895 juta dolar menjadi 959 jutaan dolar. Dan kalau kita lihat ini memang terjadi peningkatan untuk yang asetnya ya. Dari 1 miliar dolar menjadi 1,1 miliar dolar. Kalau 1 juta dolar paling kan 15 miliaran, 16 miliaran gitu. Nah, ini kalau 1 miliaran berarti kali saja 1.000 lagi ya. Nah, berarti kurang lebih triliunan lah ya. Ini liabilitas jangka pendek. Untuk utang usahanya sampai meningkat dari 9,6 jutaan dolar menjadi 14 jutaan dolar. Dan total hutang jangka pendeknya dari 66 juta dolar meningkat menjadi 84 jutaan dolar. Jadi dia meningkat kurang lebih 20 jutaan dolar, paling 300 miliaran kalau kita lihat. Di sini ada total liabilitasnya. Jadi tadi kan yang jangka pendek. Yang jangka pendek itu biasanya kurang dari 1 tahun. Lalu ini ada hutang yang total seluruhnya dari 125 jutaan dolar menjadi 135 jutaan dolar. Jadi meningkat paling kurang lebih 10 jutaan dolar ya. Dan di sini total ekuitasnya 969 jutaan dolar. Dia meningkat. Nah, ekuitasnya meningkat, ini cukup bagus. Pendapatan pun meningkat. Wah, ini pendapatan meningkat drastis nih. Dari 11 jutaan dolar menjadi 46 jutaan dolar. Beban pokok, ketika pendapatan naik, beban pokok pendapatan pun naik. Dan menjadi 20 jutaan dolar. Pokoknya laba usahanya itu dari 1 jutaan dolar menjadi 17 jutaan dolar. Ini cukup baik ya ini ya. Cukup bagus. Apalagi kita lihat di sini ada penghasilan bunga dan lain-lain. Pokoknya untuk laba neto itu dari 13 jutaan dolar menjadi 14 jutaan dolar. Jadi mereka ada apa ya? Ibaratnya yang tahun lalu itu mereka ada tambah akun lain, jadi ada menjadi 13 jutaan dolar. Padahal sebenarnya tadi kan kita lihat cuma berapa jutaan dolar ya. Ini laba netonya menjadi 14 jutaan dolar. Nah, 1 jutaan dolar 15-an miliaran kali 10 paling 200-an mungkin ya, 200-an miliaran gitu lah ya. Setidaknya dia ada meningkat ini saya bukan meningkat 1 jutaan dolar loh. Ini paling meningkat 700-an juta ya mungkin ya. Bukan 7,5 miliaran. Kurang lebih seperti itu. Tapi setidaknya dia labanya itu meningkat. Laba meningkat, ekuitas meningkat, cukup oke ya. Penerimaan dari pelanggan. Wah, ini banyak nih. Mengapa tidak seperti itu? Karena pelanggannya itu tadi dia kan penjualannya meningkat, otomatis dia penerimaan meningkat ya. Dari 11 jutaan dolar menjadi 46 jutaan dolar. Dan di sini ada yang kepada investasi yang kepada properti perkembangan agak sedikit menurun. Pengembalian uang muka pabrik, wah ini dari minus 49 jutaan dolar menjadi plus 14 jutaan dolar. Lalu kita lihat, nah ini ada persentase kepemilikannya. Persentase kepemilikannya kayaknya nggak ada. Oh, ini ada yang berubah nih. Nah, entitas pertujuan khusus di Singapura, ini SQQ Singapore Holding. Nah, mereka ada tambah ya. Ada bertambah kepemilikannya di sana. Ini ada dewan komisaris yaitu
Adhika Nugraha Bakri ini rata-rata hampir sama nih. Kalau kemudian direktur utamanya ada Agus Projosasmito. Dan kalau kita lihat di sini, tapi untuk top manajemennya ini semua rata-rata tidak ada yang berubah. Semua sama lah ya. Ini lokasi, pemilik kompensasi dan lain-lain. Memang betul ya, kayaknya yang di Indonesia ini yang kaya-kaya itu kayaknya dari pemilik tambang ya. Pemilik tambang memang rata-rata kaya karena kita lihat dulu pendapatannya aja itu perusahaannya itu naik cukup banyak. Ini kita lihat untuk yang kasnya, kas dan setara kas. Nah ini mereka ada USD. US dollar ya, US dollar, ada rupiah juga. Oh, tapi ini yang tahun lalu mereka ada sekitar 422.000 dolar untuk yang USD, tapi sekarang udah gak ada. Yang ada sekarang cuma rupiah, dan untuk total cashnya menurun cukup drastis dari 2 jutaan dolar menjadi 100-an ribu dolar. Nah, kurang lebih 200.000 dolar. Ini ada kas di bank. Nah, ini kemudian totalnya ini yang di rupiah ini juga menurun dari 4 jutaan dolar menjadi 800-an ribuan dolar. Kemudian ini ada kas dan setara kas. Ini totalnya memang kayak cashnya itu memang menurun ya. Dari 10 jutaan dolar berkurang menjadi 4 jutaan dolar. Piutang usaha kas yang dibatasi penggunaan ini kayaknya agak simple nih. Biasa piutang usaha ada dibahas ini ada dikasih rinciannya, ini tapi nggak ada ya. Tapi kok bisa kayak gitu ya? Tapi itu tergantung juga untuk perusahaan-perusahaan masing-masing gimana mereka mau menampilkan laporan keuangannya. Ya, saya tetapnya bisa lihat di sini. Tapi menurut kami kayaknya yang pernah kami baca laporan keuangan yang memang agak transparan itu kayaknya yang apa ya? Yang Bank BCA ya. Ya, kayak Bank BCA itu transparan. Kalau kita lihat itu panjang sekali laporan keuangannya. Dan bank-bank besar lah, bank besar pun sama juga itu rata-rata panjang itu laporan keuangannya. Bahkan ada dibahas pinjaman ini ke sini bunga berapa, apa ini itu semua ada dikatakan. Nah, ini tingkat kenaikan gaji 8% per tahun kayak masih cukup oke lah ya. Tingkat kenaikan gaji 8% per tahun, lalu ada usia pensiun normal 57 tahun. Nah, ini sebenarnya kalau kita bilang memang usia pensiun normal paling 57 tahun, tapi kemungkinan besar misalnya kalau orang misalnya karyawannya itu bisa dipakai ataupun pintar, mungkin mereka akan dijadikan sebagai manajemen dan lain gitu lah ya. Ini pemegang sahamnya 15,71%, tapi itu PT Bumi Resources. Nah, Bumi nih. Lalu ada Emirates Tarian Global Venture SPG 25,10. Kemudian ada S1ST Financial Company Limited. Ada pegang sekitar 10%-an. Nah, 10%. Nah, ini data kayak rata-rata hampir sama ini ya. Ini ada Sugiman Halim juga. Ada yang kenal nggak? Sugiman Halim ini siapa? PT Bumi Resources. Beban pokok pendapatan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau penjualannya itu udah meningkat, kayak kalau lihat beban pokok pendapatan agak apa ya, agak kurang begitu apa. Dan ini kita lihat biaya overhead ini dia meningkat loh, dari 1,5 jutaan dolar menjadi 3,7 jutaan dolar. Royalti juga meningkat. Oh, ini royalti meningkat drastis. Tapi semua kalau kita lihat ini rata-rata dia meningkat karena penjualan meningkat. Jadi walaupun dia meningkat seperti ini dari 5 jutaan dolar menjadi 20 jutaan dolar, tetap itu bukanlah sebuah masalah kalau kami lihat. Karena kalau penjualan meningkat, otomatis kan beban-beban semua rata-rata meningkat. Dan jika laba yang bisa mencetakkan lebih baik, kenapa enggak gitu lah ya. Tapi misalnya kalau mau di efisiensi itu pun bagus juga lah ya. Ini ada beban usaha, gaji meningkat cukup banyak nih. Dari 3,4 jutaan dolar menjadi 4,8 jutaan dolar.
Jasa profesional meningkat 600-an ribu dolar menjadi 1,8 jutaan dolar. Nah, yang ini yang lain-lain. Pajakan kita skip. Nah, ini mereka ada jelaskan. Wah, kalau kita lihat dari sini, jasa penasehat ini pendapatan segmen sekitar 1 jutaan dolar. Dia mendapatkan 942. Ini tampaknya kalau yang jasa penasehat ini kayaknya lebih oke ya untuk yang perbandingan Sebenarnya beban gak gitu banyak, tapi pendapatan bisa lebih banyak. Maka itu saya dari kami, sekian dan terima kasih. Saya investasi.